semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, Radio Komunitas Surya Kebenaran. Untuk sahabat, kami hadir membawa berkat bagi jiwa. Apa kabar sahabat yang diberkati oleh Tuhan di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi, dari setiap kepulauan yang ada di Indonesia, bahkan sahabat yang mengikuti dari negara lainnya melalui live streaming di www.suryakebenaran.com. Jumpa lagi sahabatku di hari ini dalam program Refleksi sampai nanti dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa di hari Selasa sahabatku akan ada materi yang disampaikan, dan juga kami mengundang atensi sahabat di dalam pertanyaan dan konseling di malam hari ini. Sahabat yang diberkati, dalam suasana yang berbahagia ini, seperti flyer yang sudah kami bagikan ke ruang dengar sahabat, ya, narasumber kita atau yang akan menyampaikan materi di malam hari ini yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA, yang adapun di malam hari ini sudah bersama dengan Rio di studio. Langsung saya kita menyapa. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, Aleika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Selamat malam, selamat bergabung bersama dengan Radio Surya Kebenaran. Amin. Apa kabar nih Dedi? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Wow. Ya. Ya sahabatku, wow dan istimewa. Dan kami percaya sahabat di rumah juga dalam keadaan yang wow dan istimewa karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, baiklah sahabat yang dimanapun berada, tak lupa juga Rio ingatkan untuk sahabat nanti bisa bergabung dalam atensi pertanyaan, maupun sahabat mempunyai pertanyaan lain atau yang mau dikonsulkan di malam hari ini, nanti langsung saja kirim melalui pesan di WhatsApp maupun SMS ke Radio Surya Kebenaran di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Dan siaran kami di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, baiklah Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Malam ini saya akan berbicara tentang kacamata Tuhan atau kacamata Elohim. Ya, kacamata Tuhan atau kacamata Elohim. Ya, kesannya Tuhan berkacamata ini. Iya, Tuhan berkacamata ya, seperti flyer yang tadi saya bagikan ya. Di sebelah kiri Dedi berkacamata, di sebelah kanan juga ada kacamata gitu. Iya, jadi nanti kita akan simak ya sahabatku di malam hari ini. Pasti akan ada pesan Tuhan yang luar biasa, dan juga akan ada pembelajaran yang pastinya membawa berkat bagi jiwa yang dapat kita pelajari di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya, baiklah sahabatku, tanpa berlama-lama ya Dedi, kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Saya akan membahas tentang kacamata Tuhan atau kacamata Elohim. Secara etimologi ada 3 nih Rio tentang kacamata Elohim ini. Nanti saya tanya kira-kira yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kacamata itu ada 3 hal. Yang pertama adalah lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan. Ada yang berangka dan ada yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sepasang kaca yang berangka, berfungsi sebagai pelindung lensa mata. Nah, yang ketiga, yang dimaksud dengan kacamata adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu hal yang ditinjau dari sudut atau segi tertentu. Jadi dari sudut pandang tertentu. Nah, menurut Rio ini yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga nih untuk bicara soal kacamata Elohim ini? Kita pasti membahas yang ketiga, Dedi. Betul sekali. Memang ini berbicara tentang pandangan. Kalau di sini
secara etimologinya adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu hal yang ditinjau dari sudut atau segi tertentu. Tentu saja yang dimaksud adalah pandangan Elohim atau pandangan Tuhan terhadap sesuatu hal yang ditinjau dari sudut Tuhan tentu saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kacamata Elohim? Kacamata Elohim adalah pandangan Elohim atau pandangan Tuhan dari sudut pikiran atau sudut pandang Tuhan. Nah, ini ada satu kisah yang menarik nih Rio, khususnya di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca dulu karena dari ayat ini kita akan melihat dari sudut kacamata manusia dan kacamata Tuhan, artinya dari sudut pandang yang berbeda. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia pun masuk ke sebuah desa, dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang disebut Miriam. Dialah juga yang sambil duduk di samping kaki Yesua mendengarkan perkataannya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan, dan sambil mendekat dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku. Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal, tetapi satu hal yang perlu, dan Miriam telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, dari kisah tersebut ini ada dua sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Satu dari kacamata Marta, yang satu dari kacamata Tuhan Yesus HaMasiah. Ketika saya membaca ini Rio, saya ingat ketika kunjungan saya ke jemaat. Saya jika berkunjung ke rumah jemaat yang dikunjungi jadi sibuk, padahal tujuannya bukan untuk singgah atau minum, atau orang Jawa katakan mampir ngombe, tetapi untuk memberi kekuatan iman dengan berdoa dan melihat keadaannya. Jadi itulah tujuan saya kalau saya singgah ke rumah jemaat. Karena itu memberi minum bagi saya itu sudah merupakan penyiksaan. Jadi bukan soal enak tidak enak teh yang disajikan. Coba Rio pikir, jika saya berkunjung ke rumah jemaat, 5 rumah jemaat saja, berarti 5 gelas harus masuk ke perut saya. Masa mau diminum sauprit atau mengajukannya pakai gelas sebesar gelas perjamuan kudus, kan tidak mungkin. Ya, betul. Itulah kacamata saya yang tentu saja sama dengan kacamata Elohim, kacamata Yesus HaMasiah, sehingga Tuhan justru ngomelin Marta yang sibuk mempersiapkan penyambutan terhadap kehadirannya. Jadi ini yang sering terjadi ketika saya berkunjung ke rumah jemaat. Jemaat bukannya ngurusi saya, malah sibuk mempersiapkan minum, suguhan, ya kan tidak mungkin saya minum sauprit begitu kan, nanti juga masa begitu saya pulang terus minumannya diminum sendiri sama tuan rumah, kan tidak mungkin, pasti akan dibuang kan. Nah itu tentu kalau saya tidak minum semua ya tidak beretika. Tapi kalau minum semua, saya pergi ke rumah jemaat, berarti 5 gelas masuk ke perut saya. Ini merupakan satu penyiksaan. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah kacamata Marta wajar menurut pandangan kita sebagai manusiawi? Saya katakan tentu saja wajar. Itu sebagai bentuk penghormatan terhadap tamunya yang sangat dihormati. Ingin menjamu tamu semaksimal mungkin. Jadi sama seperti kalau saya berkunjung ke rumah jemaat nih Rio. Ya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Marta sibuk? Tentu saja ini sebetulnya adalah budaya bagus sebenarnya, tapi kurang tepat jika ditinjau dari tujuan kedatangan Yesua ke rumah Marta dan Miriam atau Maria. Marta mengukur dirinya dengan ukuran dirinya sendiri, memakai kacamata sendiri. Jika kita juga seringkali mengukur orang lain dengan ukuran diri kita sendiri.
Ada pepatah sekuler mengatakan don't judge the book by its cover, ya, yang artinya jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya, apalagi bila belum mengenalnya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Marta menilai Yesua salah, tidak mengerti seperti Miriam yang tahu tujuan Yesua datang mengunjunginya. Orang yang sering ditipu, ini kalau berbicara dengan sisi yang berbeda. Orang yang sering ditipu belum tentu karena bodoh, tetapi karena mengukur orang lain dengan ukuran dirinya sendiri yang bukan dan tidak punya niat jahat sedikit pun terhadap orang lain, atau karena menolong dan memiliki rasa belas kasihan yang terlalu besar sehingga suara peringatan Ruach HaKodes seringkali tidak kedengaran. Jadi bukannya Ruach HaKodesnya yang tidak berbicara, namun jika dalam posisi seperti ini, karena dilandasi hati yang baik, saya katakan percayalah, Tuhan tidak sedang tidur sehingga tidak mengerti kesusahan umat-umatnya. Bukankah Tuhan yang mengajarkan untuk berbuat kasih? Coba perhatikan ayat di dalam Matius 14 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam dia berada di sana seorang diri. Nah, di sini kita melihat bagaimana walaupun Yesua berada seorang diri di atas bukit, tetapi melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Seperti yang tadi saya katakan, misalkan kita tertipu oleh seseorang karena kita memiliki hati yang baik, dan hati yang baik itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk menipu kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Di dalam kitab Matius atau Matius 14 ayat 26 sampai 33 dikatakan dari Indonesian Literal Translation demikian. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun segera Yesua berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Kepa berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Kepa berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dan segera Yesua mengulurkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu seraya datang mereka menyembah dia sambil berkata, "Sesungguhnya engkau adalah putra Elohim." Nah, dari ayat-ayat di atas ini yang tadi saya sudah bacakan, menunjukkan bahwa Tuhan tahu kesulitan mereka yang perahu mereka di tengah danau. Meskipun Yesua ada di atas bukit seorang diri. Dan demikian pula di dalam ayat Amsal 19 ayat yang ke-17 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Siapa yang berbelas kasihan kepada orang miskin, dia memiutangi Yahweh, dan dia akan membalaskan pahalanya kepadanya. Orang miskin yang menipu sahabat surya kebenaran akan tetap miskin, sementara sahabat surya kebenaran yang ditipu justru memiutangi Tuhan." Nah, sekarang kalau demikian pertanyaannya, siapa yang untung? Karena Tuhan tahu kalau dia tidak pernah mau berhutang, dan kalau Tuhan hutang pasti bayar, karena dunia beserta isinya serta seluruh alam jagat raya ini adalah miliknya. Karena itu di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Jika aku lapar, aku tidak perlu memberitahukan engkau, karena dunia ini dan segala isinya adalah milikku." Jadi ini sebagai satu peringatan untuk kita jangan jemu-jemu berbuat baik, meskipun perbuatan baik kita itu seringkali dimanfaatkan orang, Rio. Betul. Seringkali orang memanfaatkan untuk menipu kita, seolah-olah kita ini tidak tahu. Kita tahu, tetapi terkadang rasa belas kasihan kita itu lebih besar, sehingga Ruach HaKodes yang mengingatkan bahwa
orang itu menipu, terkadang kita mengabaikannya atau tidak mendengar. Tetapi kalau kita dalam posisi seperti ini, artinya kita yang ditipu, tidak usah khawatir. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Beruah HaKodesh pasti akan memberkati. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk ke berikutnya, yaitu apa kalimat omelan Tuhan terhadap Marta. Nah, ini nanti saya akan sampaikan di sesi yang kedua saja, Rio. Apa kalimat omelan Tuhan kepada Marta? Gitu, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau sudah dibuka dalam sesi pertama yang luar biasa, dan ini ada sebuah pertanyaan yang nanti akan dijawab di selanjutnya pada sesi yang kedua. Apa kalimat omelan Tuhan terhadap Marta? Nah, pasti sahabat penasaran. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam sesi yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang akan membuka sesi kedua di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabatku, tetap bersama dengan Rio dan juga Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini.
pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan. Sahabat Radio Surya Kebenaran, di malam hari ini masih bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan juga bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo dalam kebersamaan kita di dalam program refleksi malam hari ini. Ya, berbicara tentang kacamata Elohim atau kacamata Tuhan. Ya, kalau dalam sesi yang pertama sahabatku sudah dibahas begitu luar biasa, dan kami ingatkan kembali untuk sahabat bisa bergabung dalam pertanyaan dan juga konsultasi di malam hari ini melalui pesan di WhatsApp dan juga SMS 0816654532. Ya, sahabat yang diberkati, kalau tadi mengakhiri untuk sesi yang pertama sudah diawali dengan sebuah pertanyaan, apa kalimat omelan ya, ya kalimat omelan Tuhan nih sahabatku terhadap Marta, ya, dan akan dijelaskan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Nah, saya akan lanjutkan apa kalimat omelan Tuhan terhadap Marta. Nah, untuk itu saya akan membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 dari kitab Indonesian Literal Translation berbunyi, namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal, tetapi satu hal yang perlu, dan Miriam telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, apa maksud perkataan Yesua ini? Saya membuka di dalam kitab Brit Kadasa, bunyinya Hesiflah Ha'adon, Marta, Marta, ad doeget, umit selageset difarim rabim, berak dafal ekhat seriak Miriam bakara bagelek hatof asyir, lo yilakak mimena, yang jika diartikan secara menyeluruh sesuai kalimatnya pada intinya sebetulnya sama, yaitu kamu khawatir dan bersemangat tentang berbagai hal, dan hanya satu hal yang diperlukan, dan Miriam telah memilih bagian yang baik yang tidak akan dia ambil darinya. Nah, saya garis bawahi kata-kata Miriam telah memilih bagian yang baik yang tidak akan dia ambil darinya. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian yang baik yang tidak akan dia ambil darinya? Yaitu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kacamata Tuhan dalam melihat kita. Jadi penilaian diri kita bukan berdasarkan diri kita sendiri, walaupun kita juga punya pandangan sendiri, tetapi harus berdasarkan penilaian Tuhan untuk menentukan apakah pendirian kita, pandangan kita itu salah atau tidak. Maka jangan pusingkan orang lain kalau mau memberikan penilaian terhadap kita, apapun penilaiannya. Yang penting hati kita tulus, jangan ketakutan ketika orang menilai kita buruk, sesat, jahat, dengan fitnahan-fitnahan apapun. Jangan sampai hal itu membuat kita down. Yang penting hati kita benar di hadapan Tuhan, terbuka untuk semua dan sesuai firman Tuhan. Jadi ketika kita akan memberikan pendapat kita itu disinkronkan terhadap firman Tuhan, sehingga kacamata kita itu sama dengan kacamata Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya berkunjung ke rumah jemaat memberikan air minum, sibuk dan sebagainya, ya itu tidak salah. Tapi itu kan dari kacamata jemaat, dari kacamata Marta. Tidak demikian halnya dengan kacamata Elohim, kacamata Tuhan. Kacamata saya kalau berjumpa mengunjungi rumah jemaat, ya tujuannya untuk ngobrol-ngobrol, memberikan kekuatan. Tetapi kadang budaya lokal itulah yang membuat manusia jadi sibuk seperti Marta, Rio. Nah, apa yang baik menurut manusia belum tentu baik untuk manusia itu sendiri. Itulah yang diinginkan Miriam saat menerima Yesua dan di bawah kaki Yesua, yaitu kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa atau yang mampu memuaskan semua manusia. Yesua sendiri bisa disalib, artinya orang tidak puas dengan kehidupan dan ajarannya yang dianggap bermasalah. Nah,
Oleh karena itulah maka saya seringkali dan sudah berkali-kali ungkapkan, saya ini orang yang cuek terhadap penilaian orang, Rio. Yang penting saya jaga sikap hati dan motivasi. Kalau sikap hati dan motivasi saya sudah benar dan saya sinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan itu sudah tepat, saya pikir prek urusan orang lain. Masa bodoh orang mau memberikan penilaian kepada saya apapun. Karena yang tahu isi hati dan sikap hati saya kan Tuhan. Amin. Orang kan memberikan penilaian. Coba kita renungkan. Orang kalau sedang punya hubungan baik, orang itu salah pun ya baik. Kan gitu. Tapi kalau orang itu hubungannya tidak baik, baik pun jadi tidak baik. Seperti contohnya di negara kita, presiden kita lah, Jokowi. Dia sudah berupaya mati-matian untuk membangun negara ini, untuk menjadikan Indonesia negara yang jaya. Tapi kan dibalik bagaimana beliau ini membenahi negara, kan ada orang-orang tertentu yang terlibat. Tentu saja yang karena pandangannya bertolak belakang. Sekarang saja di Papua harga semen sudah satu sama dengan di Jawa. Nah, pada saat membuat harga semen menjadi satu sama seperti Jawa, apa tidak ada korban? Ada korban. Siapa korban? Ya yang punya kapal yang membawa semen itu sehingga kekayaannya jadi luar biasa. Artinya apa? Orang-orang ini memanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, presiden kita tahu hal itu. Makanya dia tidak bisa disetir. Kamu mau enggak? Saya yang berkuasa ya modelnya seperti ini. Makanya banyak orang yang sakit hati. Artinya presiden kita tidak bisa membuat orang nyaman semuanya. Seperti Yesus kan juga begitu. Saya pun menyadari bahwa di dalam saya menggembalakan tidak 100% semua orang bisa menerima apa yang saya lakukan di dalam penggembalaan gitu. Nah, oleh karena itu kehidupan bermasalah apa yang dialami Yesua sehingga dia harus disalib? Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga saja, Rio. Jadi untuk sesi yang kedua ini pendek-pendek saja dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini yang masih bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan juga Pastor Yakub Sulistyo di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingatkan selepas ini kami akan membaca untuk atensi pertanyaan sudah masuk di 0816654532 dan kami ingatkan sahabat yang mau bergabung silakan di 0816654532 untuk atensi pertanyaan, konsultasi dan juga mungkin ada pendapat dari sahabat seputar materi di malam hari ini. Kami menunggu dan kami akan hadirkan dulu lagu pujian berikut ini serta sahabat yang diberkati Tuhan tetap di 107.8 Radio Surya Kebenaran. Di dalam hidup
rasakan jamahan tangan kasih-Mu. Memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Tak akan bisa tanpa Tuhan besertaku. Hidup dalam mujizat-Mu di setiap langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Kami ingatkan kembali sahabatku, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo.
Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, atensi sahabat untuk pertanyaan dan juga konsultasi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo bisa melalui pesan WhatsApp dan juga SMS di 0816654532. Ya, Dedi, ini sudah ada penanya dan juga ada yang menanggapi dari materi kita di malam hari ini. Ya, kalau Silakan. tadi Dedi sudah di dalam sesi yang kedua, apa kalimat omelan Tuhan terhadap Marta? Nah, di sini ada tanggapan juga dari pendengar kita di Surabaya, yaitu bersama dengan Ibu Aryani. Wah, selamat malam Ibu Aryani. Ya, sehat selalu buat Mami Aryani. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Di sini menanggapi Shalom, haleluya. Haleluya. Di sini bahwa meminta pada Marta banyak mendengar Ruach HaKodes untuk mengambil waktu buat mendengar suara Elohim. Amin. Sebab sudah memberikan nasihat karena Ruach HaKodes melalui roh kita, ia berkomunikasi mendekatkan diri kita dengan Aba Yahweh yang memberi umat manusia untuk memilih lewat Ruach HaKodes yang mengajar umat manusia. Yes. Ini Bapak Yahweh memilih Ruach HaKodes untuk mengajar umat manusia untuk menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran, maka kita pasti sanggup. Jika kita taat dan dengar-dengaran, perlu waktu untuk merenung dalam kesunyian dan ketenangan. Harus sebagai anak Elohim, bukan jadi orang yang pemberontak. Begitu, hormat Aryani. Waduh, ini satu statement yang luar biasa, Bu Aryani. Memang benar dan tepat sekali. Jadi nasihat Ruach HaKodes itu lebih penting ya, daripada kita sibuk menyiapkan segala sesuatu seperti Marta. Tetapi Miriam sudah memposisikan dirinya pada posisi yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Itulah sebabnya tadi saya katakan kacamata Tuhan dengan kacamatanya Marta itu berbeda. Yang sama adalah kacamata Tuhan Yeshua HaMashiach dengan kacamatanya Miriam yang memang Tuhan datang ke sini kan tujuannya untuk begini begitu. Nah, saya lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Begitu Bu Aryani. Terima kasih sekali Bu Aryani. Selamat malam. Ya, dan ini tambahkan nih bahwa sangat bersyukur nih apa yang firman Pak Yakub jelaskan ini makin menggenapi dan jadi berkat buat Aryani selama ini. Amin. Terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Aryani atau Mami Aryani di Surabaya yang sudah bergabung di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Dan kita lanjutkan dari ini penanya setia kita nih. Ya, bukan tidak salah lagi ya. Ini dengan Dr. Ayu. Waduh. Sudah bergabung. Terima kasih. Selamat pagi Dr. Ayu di Kanada ya. Iya, dari Kanada, tapi selamat pagi dari Boston katanya. Masih di Amerika. Masih di Amerika. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya. Terima kasih Dr. Ayu, sehat senantiasa. Amin. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya karena telah merespon pertanyaan saya minggu lalu dan sama-sama. Yang luar biasa di hari Minggu kemarin. Amin. Ya, baiklah, terima kasih Dr. Ayu. Dan ini pertanyaan hari ini. Apa perbedaan dan persamaan kasus antara Yakub anak Ishak dan Pontius Pilatus saat penghakiman terhadap Yesua? Siapakah orang yang bersalah di antara mereka? Di mana Yakub menipu Ishak dan Pontius Pilatus mencuci tangan atas kasus Yesua? Ya, kalau ditanya yang mana yang salah, dua-duanya salah. Ya, karena mereka masing-masing ya, kalau dikaitkan dengan tema pada malam hari ini, pagi hari di Boston, yaitu kacamatanya berbeda dengan kacamata Tuhan. Mereka masing-masing adalah egois. Jadi apa yang diungkapkan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, baik kepentingan secara politis maupun secara seperti yang kemarin saya sampaikan, yaitu masalah kebutuhan perut. Tapi intinya tidak sesuai dengan kacamata Tuhan. Karena itu Dr. Ayu, saya selalu berusaha untuk bertindak, mengucapkan sesuatu, berpikir sesuatu, selalu saya sinkronkan terlebih dahulu dengan kebenaran firman. Artinya saya berusaha untuk coba untuk mengambil kacamata Tuhan, sehingga saya tidak bersalah di dalam melakukan aktivitas, meskipun mungkin ada orang yang mempersalahkan saya. Karena saya sadar apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan itu tidak semuanya memuaskan orang lain. Pasti ada yang marah dengan ucapan saya, cuman karena mungkin saya sebagai pemimpin gereja
mereka marah hanya gerundel di belakang, tidak berani mengucapkan. Tapi saya tahu itu pasti ada orang yang tidak suka dengan saya. Tapi itu merupakan konsekuensi yang harus saya tanggung kalau saya memang menggunakan kacamata Tuhan. Nah, kalau kacamata orang kan selalu menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan kelompoknya, menguntungkan politiknya dan sebagainya. Kalau saya tidak. Walaupun mungkin banyak yang tidak suka, terbukti kalau Dr. Ayu membuka di internet, wah, nama saya itu sudah rusak-rusakan, difitnah macam-macam. Dikatakan saya menuntut LAI, padahal saya bukan penuntut, saya sebagai saksi ahli. Kemudian saya dikatakan juga mau cari keuntungan dengan menjual kitab baru. Saya tidak pernah jual kitab Indonesian Literature Translation. Jadi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Tapi orang kan memfitnah, dan menurut pandangannya, menurut kacamatanya, fitnahnya itu sudah benar. Artinya dia melihat saya dengan kacamatanya dia. Ya silakan saja, punya kacamata ya silakan pakai. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Dan ini pertanyaan kedua nih, masih berkaitan ya. Kenapa kita harus melihat dari kacamata Tuhan? Ya, kenapa kita harus melihat dari kacamata Tuhan? Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan, walaupun mungkin kita salah di hadapan manusia. Karena itu misalkan saya ngomel kepada seseorang, misalkan saya marah, ya itu kan karena apa yang dilakukan oleh orang yang saya marahin kan tidak sesuai dengan tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, tentu orang yang diomelin terkadang sakit hati. Nah, itulah sebabnya saya hati-hati, dan sudah cukup lama, bertahun-tahun saya tidak pernah marah kepada seseorang, Rio. Kenapa? Karena saya tahu ucapan saya ini tajam sekali. Saya kalau sudah marah itu kadang membuat orang sakit hati. Sementara saya sendiri karena saya bersifat kolerik, sudah selesai. Jadi saya kadang, ya saya sudah tidak bermasalah, orang itu yang masih bermasalah dengan saya. Jadi ya itulah makanya saya lebih hati-hati. Tapi kalau kemudian saya tidak marah lalu dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak benar, ya saya tentu tidak bisa terima juga. Karena saya seringkali katakan, saya mendirikan gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi siapapun yang mengganggu pekerjaan Tuhan akan saya hadapi, tidak peduli siapapun dia. Karena saya sangat cinta Tuhan. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi untuk pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Ini sekarang pertanyaan ketiga. Apakah beda melihat dari kacamata sendiri dengan melihat dari kacamata Tuhan? Terkadang beda, terkadang sama Dr. Ayu. Nah, kalau kacamata kita itu memandangnya sudah sama, mungkin karena kita sudah menerima input yang datang dari firman Tuhan, atau memang kitanya ini orang baik. Ada orang yang tidak beriman kepada Yeshua, tapi kacamatanya pakai kacamata Yeshua. Sementara orang Kristen kacamatanya kacamata setan. Betul. Ini satu kenyataan Dr. Ayu. Jadi semua kembali kepada bagaimana penilaian Tuhan. Kalau kacamata kita sudah sesuai dengan kacamata Tuhan, no problem. Kalau belum, kitalah yang menyesuaikannya, bukan Tuhan yang menyesuaikan. Soal khususnya untuk masalah nama Tuhan saja, misalkan saya sudah sering kali katakan, Tuhan kan tahu isi hati manusia. Nah, itu kacamata siapa? Kacamata manusia. Ya memang Tuhan tahu isi hati. Kalau tidak tahu isi hati, bukan Tuhan namanya. Tapi coba dilihat tadi kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan kalau namanya diganti-ganti? Kan dia tidak suka. Karena itu yang saya heran, sering kali saya katakan ini. Kalau ada orang tanya, Dr. Ayu, saya mau tanya, Daud itu bagaimana ya? Mari nak buka di dalam ayat ini, ayat itu. Kemudian Mose bagaimana Dr. Ayu? Oh, ini di ayat ini, ayat itu. Tapi ketika saya tanya, misalkan, Dr. Ayu, Yahweh itu siapa? Oh, menurut inskripsi ini, menurut scholarship Old Testament, menurut Talmud, menurut orang Yahudi, ini itu. Nah, ini kan berdasarkan kacamata manusia. Begitu Dr. Ayu. Jadi manusia banyak membanding-bandingkan ya, Dedi. Iya. Jadi seolah-olah kacamata Tuhan harus sesuai dengan kacamatanya. Kebalik, kacamata kita lah yang harus disesuaikan dengan kacamata Tuhan. Begitu. Haleluya. Ya, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih Dr. Ayu. Dari Dr. Ayu di sini terakhir, Dr. Ayu bilang terima kasih Pastor Yakub. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan saja untuk materi kita, dan waktu kami
Persilakan. Ya, saya masuk ke sesi yang ketiga. Kehidupan bermasalah apa yang dialami Yeshua sehingga dia harus disalib? Karena Yeshua menyamakan dirinya sejajar dengan Elohim Yahweh sehingga dianggap menghujat. Jadi intinya di situ. Makanya kalau orang mengatakan Yeshua itu bukan Yahweh, bukan Elohim, ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kacamata Tuhan. Di dalam Yohanan pasal 8 ayat yang ke-48 sampai 59, saya akan baca demikian bunyinya. Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab dan berkata kepadanya, bukankah kami berkata benar bahwa engkau adalah seorang Somron atau Samaria dan engkau kerasukan setan? Yeshua menjawab, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Namun aku tidak mencari kemuliaanku, dialah yang mencarinya dan yang menghakimi. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Abraham sudah meninggal, juga nabi-nabi, dan engkau berkata, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham yang sudah meninggal dan para nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Yeshua menjawab, jika aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu tidak berarti. Bapakkulah yang memuliakan aku, yang kamu katakan bahwa dia adalah Elohimmu. Dan kamu tidak mengenal dia, tetapi aku telah mengenal dia. Dan jika aku berkata bahwa aku tidak mengenal dia, aku akan menjadi sama seperti kamu, seorang pendusta. Akan tetapi aku telah mengenal dia, dan aku memelihara firman-Nya. Abraham, bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun, dan pernahkah engkau melihat Abraham? Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Oleh karena itu, mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepadanya. Namun Yeshua bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka. Dan begitulah dia berlalu. Jadi dari kisah ini, Rio, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu memikirkan tentang Yeshua dari kacamatanya sendiri. Beda dengan Yeshua yang memikir dengan kacamatanya Bapa Yahweh, karena dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia, dalam peran tiga berganda sebagai pattern manusia sempurna yang tidak bisa berbuat dosa. Karena itu Yeshua selagi ada di atas muka bumi ini, walaupun dia dianiaya seperti apapun, dan dia mampu membela diri, dia mampu membinasakan orang yang mau menyalibnya, tetapi dia lebih baik berdiam diri. Karena dengan berdiam diri maka karya keselamatan ketika Yeshua sebagai Yahweh yang turun ke bumi ini dapat terrealisasi dengan baik. Karena itu yang terpenting adalah mari kita melakukan aktivitas apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan dengan pikiran kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, kemana kaki kita melangkah, kemana tangan kita mengerjakan sesuatu, semuanya itu harus disinkronkan dengan kacamata Elohim. Maka semua yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Elohim, walaupun mungkin di hadapan manusia tidak berkenan. Kenapa? Karena kacamatanya berbeda. Begitu, Rio. Jadi kalau kita melakukan sesuatu menggunakan kacamata Elohim, amanlah kita. Ya, begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga di malam hari ini. Tapi sebelumnya sudah menjawab pertanyaan dari atensi yang masuk. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kami masih mengundang atensi pertanyaan dari sahabat di 0816654532 di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi selepas pujian berikut ini tetap di 107.8.
rasakan hidupku segenap jiwaku masuk dalam bait-Mu, rasakan kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu dengan sukacita sebagai pelita jalan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku segenap jiwaku masuk dalam bait-Mu, rasakan kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu dengan sukacita sebagai pelita jalan hidupku. Ku datang memuji, ku datang menyembah Yeshua lah yang layak dipuji dan disembah. Ku angkat tanganku dan aku berserah, serukan nama-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, ku serahkan hidupku segenap jiwaku masuk dalam bait-Mu, rasakan kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu dengan sukacita
Bapa, inilah aku. Lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di 107.8 di malam hari ini, sahabat radio Surya Kebenaran. Sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Dan kalau tadi dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga sudah kita lewati. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi yang ada di studio. Ya baik, Ded, ini dari materinya Dedi di malam hari ini ya. Ini saya mempunyai sebuah pertanyaan. Silakan Rio. Tentang apa? Kita ini kadang kan kita kehilangan bahwa waduh, saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kadang sebagai manusia kita ada statement seperti itu. Ini ketika saya merenungkan dari ketika kisah waktu Simon Kepa, atau kita tahu ya Simon Petrus, waktu dirinya, tentang kalau kita mengenal tentang dia, waktu Yesus berkata bahwa di antara kalian akan ada yang mengkhianati dia. Itu kan dia langsung berkata, wah itu yang lain, saya sih tidak. Gitu. Nah, padahal ketika Yesus ketika ditangkap, dia malah juga yang menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus pada waktu itu. Dan setelah itu, waktu dikatakan dalam Yohanes 21 ya Dedi, di mana bahwa Yesus menguji kasihnya dia, Simon Kepa kepada Yesus. Nah, dalam hal ini kita tahu kan Yesus berkata, Simon anak Yona atau anak Yunus, apakah engkau mengasihiku? Sampai Yesus bertanya 3 kali ya, kalau dalam Yohanes 21 atau Yohanes 21 tadi dia pasal 15 sampai pasalnya yang ke-17, di sana Yesus menguji kasihnya Simon Kepa. Apakah pada saat itu berarti Simon Petrus merasa dia sudah tidak layak menjadi murid Yesus, atau memang ini adalah pengujian Tuhan untuk melihat bagaimana dia mengasihi Yesus sendiri, Ded? Ya, sebetulnya kalau saya memberikan penilaian itu karena perasaan bersalah, Rio. Ada perasaan bersalah karena kan dia memang, sebagaimana kita ketahui, Simon Kepa ini kan berasal dari kaum Sikari. Kalau sekarang kira-kira kelompok preman begitu, makanya dia kemana-mana selalu bawa pisau sebagai bentengan diri. Nah, ketika dia katakan walaupun semua orang akan meninggalkan imannya, aku sekali-kali tidak, kira-kira begitu. Itu kan dia menyombongkan dirinya, merasa dirinya itu sudah paling hebat. Nah, padahal kacamata Tuhan kan beda. Kacamata Tuhan, kalau orang yang merasa dirinya hebat, sebetulnya dia orang yang lemah. Tapi kalau orang yang merasa saya ini tidak ada apa-apanya, tetapi mau belajar, itu yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itulah maka dari hal tersebut pesan kita, ya kita harus belajar terus. Kita mengikis ketidakmampuan, keegoisan kita, sehingga kita tidak sampai jadi perasaan bersalah seperti Kepa, begitu. Walaupun sebetulnya Tuhan tentu adalah Elohim yang penuh dengan pengampunan. Ya, jadi karena perasaan bersalah saja itu. Jadi akhirnya Yesus bertanya lagi, yang tadi. Makanya sampai 3 kali dia tanya, karena dia merasa saya ini orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan sesuai dengan kacamata Tuhan, begitu. Kacamatanya ya kacamata dirinya sendiri. Makanya dia gagal. Karena itulah maka saya seringkali anjurkan, kalau kita bicara soal kehidupan kita, mari kita pandang langkah-langkah hidup kita dengan kacamata Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Gitu, Rio. Oke, baik, jadi dan juga bagaimana sih dengan orang yang istilahnya sukanya mengejudge orang, menghakimi orang, mempermalukan orang ini, Dedi? Ya, itu orang merasa dirinya hebat. Seperti Kepa kan sebetulnya dia juga mengejudge, tapi mengejudge pada dirinya sendiri. Saya itu orang hebat, walaupun yang lain meninggalkan imannya, saya tidak akan meninggalkan imannya, begitu. Jadi sama saja mengejudge sebetulnya, cuman Kepa mengejudge dirinya sendiri, merasa hebat, begitu. Makanya kalau orang menganggap bahwa saya itu hebat, ini itu dan sebagainya, menghakimi orang lain, dia tidak menyadari kalau dirinya sendiri juga bisa bersalah. Dan apa yang dia anggap benar belum tentu benar untuk orang lain. Ini yang harus kita sadari. Dari sudut pandang mana kita mengucapkan kebenaran itu? Kalau dari sudut pandang kacamata Tuhan pasti benar, walaupun orang lain menganggap kita tidak benar. Itu kan yang terpenting. Makanya saya katakan yang terpenting itu adalah dari sudut kacamata Tuhan. Nggak usah pedulikan omongan orang.
Kalau kita sudah mensinkronkan, ya sudah. Karena orang lain kan belum tentu punya pikiran sama dengan kita. Tetapi kita yang mensinkronkan loh ya, bukan karena mau membenarkan diri sendiri. Itu sama saja juga bohong namanya. Gitu Rio. Oke. Nah, ini kasus yang memang sering yang lagi memang ngetren ya di Indonesia nih Dedi. Di mana artis-artis gitu kan, artis apa public figure itu sering mencari katanya orang pintar paranormal untuk membaca tahun depan ini apa ya, tahun depan apa yang terjadi. Jadi jadi sebagai public figure itu sepertinya tuh mereka menganggap bahwa hal-hal seperti mencari paranormal, orang-orang yang bisa melihat masa depan, katanya ini dan itu, bisa mengartikan itu sebagai bagian dari kebutuhan mereka. Bagaimana tanggapan Dedi akan hal ini? Ya kalau menurut saya sih sebetulnya itu menunjukkan ketidakmampuannya ya. Ketidakmampuannya, tetapi dia mengambil keputusan yang salah. Padahal kitab suci sendiri sudah meramalkan, nubuatkan tentang masa depan kehidupan bumi ini. Itu kalau kita membaca kitab suci, mah kita nggak perlu takut. Kenapa orang tanya kepada paranormal dan sebagainya? Sebetulnya kan takut menghadapi masa depannya, sehingga perlu tahu. Belum tentu juga apa yang disampaikan benar. Saya tidak mengkritisi paranormal, karena paranormal itu juga bagi mereka adalah sesuatu yang baik tentu saja. Tetapi yang saya soroti adalah sesuai tidak dengan kacamata Tuhan. Karena itu yang sangat penting Rio. Nah kalau dia memang tidak mampu, kenapa tidak tanya Tuhan? Tanyanya kepada orang pintar. Sedangkan orang pintar sendiri hidupnya susah. Ya, ada orang bilang mbah itu bisa memberikan kekayaan. Nah hidupnya sendiri susah. Nah kalau memang dia bisa memberikan kekayaan, kan dia sendiri kaya hidupnya. Ya. Tapi ternyata hidupnya susah. Nah ini menunjukkan bukan pintar. Gitu. Kalau pintar juga nggak perlu tanya. Misalkan bapak dari mana, siapa namanya, tanggal lahirnya berapa, semua akan tahu itu semua. Kebanyakan kan ditanya wetonnya apa. Lah ini berarti tidak tahu. Ini tidak pintar. Kalau pintar ya tahu semua dong. Seperti para nabi-nabi yang ada dalam kitab suci, dia tahu semua. Kan gitu. Oke, baik Dedi. Dan ini sekarang ini pertanyaan terakhir dari saya lagi Dedi, di malam hari ini mengisi waktu kita. Sekarang apa sih yang harus kita buat Dedi? Maksudnya gini, ya pasti saya secara pribadi ya ketika mendengarkan materi malam hari ini tuh kayak pengen sekali memiliki, atau bukan saya pengen memiliki mata Tuhan gitu memiliki apa sih yang menjadi kacamata Tuhan gitu dalam hidup pribadi, mungkin dalam hidup kita orang percaya, agar kita itu benar-benar memiliki sikap, memiliki cara pandang bagaimana kacamata Tuhan dalam kehidupan kita, Dad. Ya, gini Rio, kalau kita kan pasti sudah punya pandangan tersendiri dong, ya. Tapi kalau pandangan sendiri itu kita berupaya sudah semaksimal mungkin tidak terpenuhi, ya bisa saja itu tidak sesuai dengan kacamata Tuhan. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya jangan kita pertahankan terus-menerus. Tetapi ya sudahlah, kita menyerah saja. Menurut pandangan saya baik, tapi menurut pandangan Tuhan tidak baik, dan Tuhan sudah memberikan yang lebih baik lagi. Begitu. Terkadang kan kita enggak, ini pasti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal tidak. Nah, kalau kita memegang itu terus kan kita tidak akan melangkah. Kita akan stagnan di situ. Iya kan? Ya. Nah, begitu caranya Rio. Baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, dalam kebersamaan kita di malam hari ini berbicara tentang kacamata Elohim. Karena waktu juga membatasi ruang jumpa kita, mungkin kita masuk pada closing statement di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya masuk closing statement, saya kembali membahas sedikit tentang kacamata Elohim. Kacamata Elohim jika disinkronkan dengan kacamata manusia sering tidak cocok, karena manusia tidak tahu pikiran dan isi hati Tuhan. Manusia cenderung mau instan dan untuk kepuasan pribadinya, sedangkan Tuhan itu melihat masa depan dan untuk orang yang bersangkutan juga sebetulnya. Amin. Nah, ketidakcocokan ini manusialah yang mensinkronkan kacamatanya ke kacamata Elohim, bukan sebaliknya. Itu sama saja dengan memperkosa Tuhan. Siapa yang memberi khusus untuk nama Tuhan nih? Misalkan, siapa, pertanyaan saya, siapa yang memberi kuasa otoritas untuk mengganti nama Yahweh? Adakah kuasa atau otoritas yang melebihi Yahweh?
orang Yahudi, karena yang dijadikan contoh orang Yahudi selama ini kan. Nah, mereka saja banyak yang ganti kepercayaan. Bahkan ada orang Yahudi yang mengatakan Yahweh itu bukan Tuhan. Nah, apakah kita harus mengikutinya? Kan tidak. Karena itu kiblat kita jangan orang Yahudi, jangan orang Kristen Arab, jangan menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut firman. Amin. Itu kacamata Tuhan, bukan kacamata kuda. Ya, itu saya tambahkan sedikit. Kemudian untuk closing statement-nya saya sampaikan 4 hal saja. Yang pertama, jika kita menilai seseorang, ukurlah dari sudut kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Walaupun kacamata kita sendiri tentu terkadang dominan. Artinya apakah ada segi positifnya bagi kemuliaan Tuhan Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh. Itu sudah cukup bagi kita. Ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita istilahnya belajar untuk bisa ngertiin orang lain begitu ya. Yang kedua, jangan mudah menghakimi orang lain jika tidak tahu sikap hati dan motivasi orang dalam bertindak atau dalam melakukan tindakannya. Siapa tahu tindakannya itu semuanya ada ujung-ujungnya yang baik, tetapi memang sengaja belum dikeluarkan dulu. Bisa saja ya. Kemudian yang ketiga, jangan hanya dengan melihat sekilas langsung kita memberikan atau menjatuhkan pilihannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita melihat buku ya jangan melihat covernya, tetapi lihatlah isinya. Isinya sesuai enggak, benar enggak. Nah, itu yang penting ya. Karena juga kita bisa melihat pengarangnya juga, background pengarangnya itu bagaimana, sehingga kita bisa mengetahui isi buku tersebut ini pengaruh pengarangnya itu terlalu kuat atau dari pengetahuan yang sekuler yang lain dan sebagainya, itu bisa terlacak juga di situ nantinya ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa kalau kita memberikan penilaian yang salah itu bisa jatuh-jatuhnya fitnah keji. Karena itu saya tidak mau mengejudge orang lain sesuai dengan kacamata saya. Biarlah sesuai dengan kacamata Tuhan. Kalau saya harus marah misalkan, ya saya marah karena sesuatu hal yang tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tujuannya untuk mendisiplin dan sebagainya. Begitu Rio. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, di 107.8 di malam hari ini kebersamaan kita dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA sudah selesai. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung dalam atensi mendengarkan dan juga atensi pertanyaan di malam hari ini, dan juga pendapat yang sudah masuk. Dan terima kasih untuk sahabatku yang ada di 107.8 maupun di www.suarakebenaran.com. Dan Rio ingatkan kembali sahabatku bahwa siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sudah untuk program Refleksi di malam hari ini. Ya, terima kasih Dedi sudah membagikan materi yang luar biasa di malam hari ini. Ya. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih kembali Rio. Ya, sehat selalu dalam kesehatannya dan juga dalam pelayanannya, semakin diberkati luar biasa. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi di pekan depan di hari yang sama dengan narasumber lainnya, dengan materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan akhirnya sahabatku dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit dari ruang dengar sahabat. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati.